Hai, ketemu lagi di konten Jalur Hati. Gak kerasa dari pekan ke pekan kita ketemu dan gak terasa waktunya juga ya, begitu cepat bergulir. Dan tentunya harapan kita sering bergulirnya waktu bergulir juga kedewasaan kita, kematangan kita, tidak hanya pengetahuan, tapi juga bagaimana kita jauh lebih matang, jauh lebih dewasa, dan jauh lebih bijak ketika menghadapi masalah. Maka konten ini dibuat buat sobat DHB yang merasa masih galau, masih belum menemukan jawaban, masih belum dapat pencerahan gitu kan. Nah, barangkali ini hanya beberapa gelintir sobat-sobat DHB yang masuk ke meja redaksi kita nih di meja Jalur Hati ini, tapi tentunya mudah-mudahan jawaban ini justru bisa menjawab teman-teman yang lain yang gak berani ketika misalnya curhat ataupun menyampaikan unek-uneknya gitu. Oke, pertanyaan kali ini seputar keluarga nih gitu ya. Ada sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana sih sikap kita ketika kita merasa dibanding-bandingkan dengan orang lain? Oke, kalau kita misalnya dibanding-bandingkan oleh teman atau sahabat gitu ya, itu kayaknya kita juga bisa abaikan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita dibanding-bandingkan oleh orang tua kita dengan adik kita, kakak kita, kemudian juga dengan tetangga kita, barangkali seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau kita coba runut, itu sih wajar-wajar saja sebagai orang tua, karena insting manusia itu untuk memotivasi itu butuh semacam dorongan. Kemudian juga pembanding itu untuk menentukan mana dikatakan baik atau sesuai track atau tidak. Kemudian juga untuk menentukan capaian. Oh, capaiannya seperti ini gitu kan. Nah, bagaimana nih menghadapi kita sebagai anak ketika kita dibanding-bandingkan oleh orang tua, baik itu dengan kakak, dengan adik, dengan ponakan atau dengan siapapun gitu ya di luar diri kita. Sebetulnya simpel, itu cara orang tua kita memotivasi kita. Cuman mungkin caranya yang menurut kita kurang tepat dengan kita atau kita kurang berkenan gitu. Tapi di satu sisi kan kita nggak mungkin ngelawan gitu kan. Jadi bagaimana bersikap? Setidaknya ada empat cara yang bisa kita aplikasikan tentunya ya. Pertama sekali, ini utama banget. Jangan melawan orang tua gitu. Jangan melawan orang tua, karena ada sebuah ini gitu ya, dalam agama pun ridho Allah wa ridho walidain. Ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Dan kemudian ketika orang tua menuntut kita dengan cara membanding-bandingkan, itu cara beliau gitu ya, memotivasi kita sebetulnya mungkin dengan berbagai cara, dan ilmunya atau pengetahuannya sampai di situ dengan cara membandingkan. Kalau yang lain mungkin yang sudah pengalaman ataupun di bidang pendidikannya jauh lebih dalam, pemahamannya lebih bijak juga, cara memotivasinya mungkin dengan cara yang lain. Tapi ketika membandingkan, kita harus positive thinking dulu deh, bahwa orang tua menginginkan sesuatu yang positif, yang baik dari kita. Pertama, jangan pernah melawan orang tua kita. Tahan untuk melawan orang tua, karena semua support, semua dukungan kita seperti bisa sampai titik ini, itu dukungan orang tua. Kemudian ada yang pertanyaan, saya kan tidak pernah minta dilahirkan dari orang tua, dan orang tua tidak pernah meminta Anda yang dilahirkan dari rahimnya atau kita dilahirkan dari rahimnya gitu. Justru orang tua itu ia menerima apa adanya, karena memutuskan untuk merawat kita, mendidik kita, membesarkan kita, membiayai kita sampai seperti ini. Tentunya dengan caranya masing-masing gitu. Jadi ketika orang tua membanding-bandingkan, jangan pernah melawan orang tua. Pertama. Kedua, coba tunjukkan kemampuan kamu gitu ya, bahwa misalnya orang tua ngedorong untuk kamu melanjutkan karirnya dia, misalnya di akuntansi, misalnya sekolah akuntansi atau ekonomi. Tapi even kamu di sebetulnya fashion kamu itu di seni, misalnya kamu senangnya ngelukis atau kamu senangnya musik misalnya. Nah, tunjukkan bahwa kamu punya prestasi. Jadi
memang orang tua itu nggak bisa kita nggak bisa merubah jalan pikirannya orang tua sebelum kita membuktikan. Banyak kisah-kisah yang bisa menunjukkan bahwa ketika anaknya mampu menunjukkan prestasinya gitu kan, atau kemampuannya, orang tua akhirnya dulu dan support apa yang diinginkan oleh orang tua. Jadi yang kedua harus kamu lakukan adalah tunjukkan bahwa apa yang kamu suka itu memang mampu ya menghidupi kamu lah, membuat kamu bahagia, kemudian membuat bangga orang tua. Karena nggak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara loh. Jadi kalaupun orang tua maksa kamu harus jadi ini, jadi ini, jadi ini, saya kira karena memang orang tua ingin kamu yang terbaik, bahagia gitu kan. Kemudian tidak susah seperti yang pernah pengalaman di masa lalunya gitu kan, seperti itu. Jadi kedua, tunjukkan bahwa kamu punya prestasi dengan passion kamu, dengan keinginan kamu, dengan jalan hidup kamu gitu ya. Misalnya di seni kamu tiba-tiba juara gitu kan, Indonesian Idol misalnya. Kemudian di gambar atau lukis misalnya, kamu misalnya ikut buat pagelaran dan kemudian kamu juga punya dapat project yang menghasilkan, bahkan bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa menghajikan orang tua, katakanlah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah atur target kamu gitu kan. Atur target kamu. Mau gak mau, standar target kamu itu adalah yang dibandingkan dengan orang tua kamu gitu. Misalnya, tuh coba tetangga kamu itu pagi-pagi rajin, udah bangun pagi ke masjid, kemudian juga pagi-pagi udah bantu orang tua, kuliahnya bener, nggak pernah bolos, seperti apa. Maka suka nggak suka, acuan kita untuk sementara waktu, maka yang dibandingkan oleh orang tua. Jadi buat targetnya, misalnya dengan perlahan kamu mulai bangun pagi, sesuai dengan, katakanlah kalau yang dibandingkan bangunnya jam 5 subuh, kamu bangunnya setengah 5, jam 4, mungkin jauh lebih ini. Atur target, karena apa yang kamu lakukan pasti itu baik, nggak mungkin menyakiti atau berakibat buruk pada lingkungan kamu gitu kan. Jadi buat target yang realistis. Acuannya kemana ya, itu tadi yang tadi saya sampaikan, bahwa acuannya adalah pembandingnya, yang dibandingkan sama orang tua kamu, tetangga kamu yang gini-gini, ya maka target kamu ya seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya, coba buat target seperti itu. Kemudian yang keempat, minta dukungan orang tua. So pasti kan orang tua punya standarnya, kamu harus seperti itu, harus seperti ini, ya minta dukungan dong. Karena kan tidak hanya cukup motivasi, tidak hanya cukup pengetahuan, tidak hanya cukup pengalaman, tapi fasilitas. Ya kamu bisa mungkin share terbuka, oke deh ya, aku coba deh ikutin keinginan ayah gitu kan, coba, tapi aku kan butuh adaptasi karena jujur ini bukan passion aku, misalnya aku butuh gini 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 gini. Saya yakin orang tua kamu akan terbuka dan siap gitu kan. Nah pada satu titik ketika orang tua kamu tidak bisa memenuhi katakanlah dukungan atau fasilitas yang minimal standar banget, tapi juga jangan berarti kita ngikutin orang tua tapi orang tua juga harus ngikutin keinginan kita seluruhnya, enggak dong. Karena juga orang tua punya kemampuan, dan ingat, orang tua menentukan target buat kita dengan cara membandingkan dengan orang lain karena untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang lain. So jadi ya minimal apa sih, pengen support, misalnya kamu pengen kursus, misalnya kamu pengen support yang lainnya gitu, yang katakanlah untuk mencapai atau standar yang ditentukan oleh orang tua, seperti itu. Ketika orang pada satu titik tidak bisa memenuhi itu, mungkin barangkali orang tua bisa berpikir, ya oke lah, aku tidak bisa memenuhi ya standar yang untuk dukung keinginannya, ya oke lah, ya ada win-win solution. Jadi intinya memang di tahap keempat ini memang harus ada komunikasi, dan paling bagus adalah dukungan orang tua. Bukan paling bagus, harus dapat dukungan orang tua. Sesukses apapun kita, kalau tidak ada dukungan orang tua sebagai makhluk yang punya ya spiritual gitu, yang beragama, nggak ada keberkahan, nggak akan tenang gitu kan. Toh pada ujung-ujungnya kita akan jadi orang tua juga. Ketika kita mengabaikan orang tua kita, ya jangan heran kalau suatu saat kelak kita diabaikan oleh anak-anak kita gitu ya. So buat teman-teman, sobat-sobat DHB yang
sekarang masih galau ngerasa dibanding-bandingkan dengan siapapun itu, pertama, uh, jangan melawan orang tua. Pahami bahwa orang tua ingin yang terbaik dari kamu, dan tanya juga kenapa sih orang tua ingin itu. Kemudian kedua, tunjukkan kemampuan kamu. Kalau misalnya berseberangan, kalau tadi saya analogikan, ya orang tua senangnya kamu di bidang ekonomi tapi kamunya di seni, ya tunjukkan kamu bahwa punya bakat, punya kemampuan, dan paling utama punya prestasi di bidang seni. Kemudian yang ketiga adalah atur target dari kamu gitu kan. Ya mau nggak mau ketika misalnya kita berkompromi apapun itu, ya kamu harus punya target ketika ingin mencapai apa yang diharapkan dari orang tua. Suka atau nggak suka, ya untuk sementara jangka pendek target kamu ya menyamai apa yang dibandingkan oleh orang tua. Itu memotivasi loh, untuk memotivasi kita. Karena Allah itu punya cara untuk memotivasi kita, mungkin dengan dapat musibah, ya itu tadi tuntutan dari orang, paksaan dari orang gitu kan. Kemudian yang keempat adalah coba deh sharing dengan orang tua dan minta dukungan dari orang tua. Kompromi lah gitu ya, sehingga win-win solution ujungnya, dan kita enak. Jadi intinya apa? Komunikasi. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita ketemu lagi di konten jalur hati berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omongin aja biar kamu plong.